Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-shauma syari'atan qadimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu melalui UM Channel. Kami berharap para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebaik-baiknya. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan syariat puasa Ramadan. Syariat puasa Ramadan dapat dikatakan sebagai syariat qadimah atau syariat yang kuno, syariat yang sudah diberikan oleh Allah, sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini sejak manusia pertama. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Kasyaf bahwa sejak Nabiullah Adam alaihissalam syariat puasa ini sudah diperintahkan kepadanya dan juga kepada umatnya. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir yang lain, di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa syariat puasa itu baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ketika Nabi Nuh alaihissalam selesai menjalani ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau beserta umatnya diberikan ujian yang berupa banjir bandang oleh Allah, dan beliau beserta umatnya menjalankan puasa sebagai ungkapan untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan keselamatan kepadanya. Syariat puasa ini juga diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain, karena Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Nabi Musa sebagaimana kita kenal adalah selama 40 hari. Lebih dari itu, nabi-nabi yang lain juga diperintahkan oleh Allah, seperti juga Nabi Daud alaihissalam, yang kita semua sudah maklum bahwa puasa Daud adalah puasa sehari dan tidak puasa sehari. Jadi dalam satu tahun, separuhnya digunakan untuk berpuasa dan separuhnya digunakan untuk tidak berpuasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syariat yang dikenakan kepada kita umat Islam, yaitu puasa Ramadan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai pada tahun 2 Hijriah. Artinya bahwa puasa Ramadan ini tidak diperintahkan sejak awal Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Jadi baru 2 tahun setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, puasa Ramadan ini diperintahkan kepadanya. Kita semua juga sudah hafal dalil mengenai puasa ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menjalankan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian meningkat dalam ketakwaan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa puasa merupakan kewajiban dan diwajibkan kepada kita semua umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diwajibkan puasa ini sebagaimana diulas pada pembukaan tadi, pada mukadimah tadi, bahwa puasa ternyata juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya jelas bahwa puasa ini diperintahkan kepada kita selain memang merupakan kebutuhan hidup kita. Di lain itu, yang lebih utama sebagaimana disebutkan di dalam ayat itu adalah agar kita meningkat dalam ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah puasa ini merupakan perintah yang sangat lengkap. Kalau tadi disebutkan di dalam ayat ke-183 dari surat Al-Baqarah yang menyatakan wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan,
maka pada ayat berikutnya dinyatakan bahwa puasa yang diwajibkan itu adalah pada ayyam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan, dan hari-hari yang ditentukan itu adalah hari-hari yang ada di dalam bulan Ramadan. Lebih lanjut ayat ke-184 menyatakan bahwa terjemahannya, barang siapa yang berhalangan seperti sedang bepergian atau sedang sakit, maka boleh tidak berpuasa, akan tapi harus menggantinya pada hari yang lain. Kemudian ada lagi orang yang berhalangan tidak berpuasa karena tidak mampu untuk menjalankannya, karena sudah sakit misalnya, tidak ada harapan untuk sembuh, maka baginya ada penggantinya, yaitu membayar fidyah, yang dalam hal ini adalah memberi makan kepada orang miskin. Sebagai ganti dari satu hari yang ditinggalkan, dia harus memberi makan satu orang miskin. Kemudian para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari apa yang telah disebutkan tadi, ada baiknya kalau kita juga mengetahui aturan yang lebih detail lagi tentang puasa ini, karena ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 juga menyatakan bahwa puasa itu harus dilakukan sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ayat tersebut potongannya berbunyi demikian: wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail. Makanlah kalian, minumlah kalian sampai terbit fajar, dan lanjutkan atau sempurnakan puasa kalian sampai malam. Dalam hal ini, puasa harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman sejak terbit fajar sampai dengan awal malam, yaitu ketika terbenam matahari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari apa yang dipaparkan tersebut jelas sekali bahwa kapan puasa Ramadan itu mulai disyariatkan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Bagaimana puasa itu harus dikerjakan? Tadi telah disebutkan pula di dalam ayat berikutnya, puasa itu harus dikerjakan mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Lain dari itu tentu kita juga harus paham bahwa puasa diperintahkan oleh Allah karena ada manfaat-manfaat yang sangat besar. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.